Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di geografi. Materi kali ini tentang ruang lingkup geografi dan objek geografi. Ruang lingkup geografi sering disebut dengan aspek geografi. Ada dua aspek geografi. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik ini merupakan fenomena atau hal yang ada di permukaan bumi yang masih alami. Aspek fisik ini contohnya tumbuhan, hewan, air, tanah, udara. Aspek non-fisik yang kedua merupakan fenomena di permukaan bumi yang sudah ada campur tangan manusia. Contohnya, ada aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik. Untuk mempelajari aspek-aspek non-fisik dan fisik ini diperlukan ilmu penunjang. Ilmu penunjang aspek fisik misalnya geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Oceanografi, ilmu yang mempelajari tentang laut. Hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang air yang ada di permukaan bumi dan yang ada di dalam tanah. Geohidrologi, ilmu yang mempelajari tentang air tanah. Ekologi, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk contoh yang ilmu mempelajari aspek non-fisik, misalnya demografi, ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang objek geografi. Objek geografi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, objek material. Objek material yaitu fenomena atau hal yang dipelajari dalam geografi. Yang dipelajari geografi itu apa saja? Yang dipelajari geografi ada geosfer yang terdiri dari litosfer, yaitu lapisan tanah dan batuan yang ada di permukaan bumi. Kemudian hidrosfer, yaitu lapisan air, atmosfer, lapisan udara, biosfer, lapisan makhluk hidup, dan antroposfer, lapisan manusia. Objek yang kedua yaitu objek formal. Objek formal geografi merupakan sudut pandang atau metode untuk mempelajari geosfer atau aspek objek materialnya. Untuk mempelajari ini dibutuhkan 3 sudut pandang. Yang pertama, melalui sudut pandang yang disebut pendekatan. Yang pertama, pendekatan ke ruangan atau spasial, yang merupakan pendekatan atau cara untuk mempelajari dititik beratkan terhadap eksistensi ruang secara fisik. Kemudian yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologikal. Pendekatan ini menitik beratkan pada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang terakhir yaitu pendekatan kompleks wilayah atau regional kompleks. Pendekatan ini
menekankan pada analisis secara kompleks atau secara keseluruhan yang merupakan gabungan dari pendekatan ekologikal dan pendekatan keruangan. Dalam pendekatan ini dapat menggunakan beberapa ilmu atau sudut pandang beberapa wilayah. Langsung kita ke contoh pernyataan yang termasuk pernyataan menggunakan pendekatan spasial, pendekatan ekologikal, atau pendekatan kompleks wilayah. Saya bacakan untuk pernyataan yang pertama. Terjadinya banjir di Semarang disebabkan karena air pasang atau disebut dengan banjirop. Hal ini dipelajari dengan pendekatan apa? Jawabannya keruangan. Karena di sini yang dinyatakan hanya berupa fisik. Tadi keruangan merupakan eksistensi ruang dengan fenomena fisik. Nomor 2, pernyataan kedua. Terjadinya banjir disebabkan kurangnya resapan atau ruang terbuka hijau dan kebiasaan warga membuang sampah di sungai. Pernyataan tersebut dipelajari dengan pendekatan apa? Di sini dinyatakan ada timbal balik dari kegiatan warga dengan alam. Kegiatan warga membuang sampah dan alamnya terjadi banjir, sehingga di sini disebut dengan pendekatan kelingkungan. Contoh yang terakhir, pernyataan sebagai berikut. Setiap tahun wilayah Jakarta dilanda banjir saat musim penghujan tiba. Jika dianalisis, banjir Jakarta bukan hanya faktor keruangan Jakarta, namun ada peran daerah lain yang menyumbang limpasan, yaitu Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Karena sungai-sungai di daerah itu mengalir ke Jakarta yang tempatnya lebih rendah. Hal itu dipelajari dengan pendekatan apa? Di sini analisis sudah kompleks dari banjir Jakarta yang melibatkan beberapa wilayah, sehingga hal itu dipelajari dengan pendekatan kompleks wilayah atau regional kompleks. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.